سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahibul burhan. Allahumma shalli wa sallim ala rasulikal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Cipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberikan kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat diringi salam juga tidak pernah lupa pula kita hanturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti satu jalan untuk menuntut ilmu agama Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mudahkan baginya jalan menuju ke surganya Allah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan subuh yang barakah ini, sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian kita dengan kitab Syajaratul Ma'arif karya Sultanul Ulama Syekh Izzuddin bin Abdissalam rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pada kesempatan subuh kali ini kita akan membaca fasal pembahasan berikutnya, faslun fil haya'i min kulli kabihin syar'an. Fasal yang membahas atau yang menjelaskan adanya anjuran dalam agama kita itu untuk malu hati, min kulli kabihin syar'an, untuk melakukan semua perbuatan yang dipandang buruk dalam syariat. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikutip oleh Syekh Izzuddin bin Abdissalam telah bersabda di dalam salah satu hadisnya, qala sallallahu alaihi wasallam, al-haya syu'batun minal iman. Malu itu bahagian daripada iman, ya. Itu hadis yang panjang sekali di mana Rasulullah menyatakan di dalam hadis tersebut, al-imanu sab'un wa sab'ina syu'batan. Iman itu punya 77 cabang semuanya. A'laha kalimata la ilaha illallah. Paling tinggi daripada itu semua adalah kalimat la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendah daripada iman itu tumitul adza anit tariq, memindahkan semua yang bisa menghalangi orang banyak untuk mudah berlalu lalang pada jalan. Kalau kita ini kayaknya sudah hilang, Bapak Ibu.
Jamak sekali kita lihat di jalan-jalan kita kota Banda Aceh, orang parkir kendaraan nggak mikir panjang, asal kendaraannya sudah bisa parkir, dia tidak peduli orang lain bisa lewat apa enggak. Ya, kita parkir kendaraan kita di tempatnya, tiba-tiba saja di belakang kendaraan kita itu sudah 10 sepeda motor. Mindahkan satu persatu sakit pinggang juga itu sepeda motor, apalagi kalau sudah dikunci stang ya. Padahal Rasulullah SAW sudah menjadikan memindahkan segala sesuatu yang menghalangi orang banyak di jalan itu bagian daripada iman. Wa adnaha tumitul adza anit tariq. Dan iman yang paling rendah itu memindahkan semua yang bisa menghalangi orang berlalu lalang. Jadi adza itu bukan maknanya memindahkan duri saja ya. Sebagian orang memahami wa tumitul adza anit tariq itu memindahkan duri di jalan. Lah kalau sekarang mobilnya mobil tank, pindahkan duri gimana? Mobil tank itu nggak ngaruh pun dengan duri. Bahkan mobil kita yang dibekali dengan ban tubeless itu, ya juga tidak masalah kalau kena duri itu. Ya mungkin bermasalah kalau kena paku ya, tapi kalau kena duri kan nggak masalah, ban mobil kita sekarang nggak bocor anginnya itu. Nah maka sebenarnya yang dimaksud dengan kata watumitul adza anit tariq, memindahkan semua hal yang bisa mengganggu ketertiban orang dalam berlalu lintas. Termasuk Bapak Ibu kalau kita keluar kota Banda Aceh dengan alasan meminta sumbangan pembangunan pesantren atau pembangunan masjid, orang sepihak saja mendirikan tong-tong di tengah jalan yang kadang-kadang boleh jadi bisa menyebabkan kecelakaan. Karena itu kan di highway, jalan besar, jalan negara, jalan nasional. Tiba-tiba radius 500 meter lagi ke depan kita lihat sudah ada orang berdiri di tengah jalan sambil pakai jaring. Yang pertama itu ganggu orang lain berlalu lintas, yang kedua merusak kehormatan agama. Kok bangun rumah Allah segitunya? Kan yang malu nanti Allahnya ya. Padahal yang punya tingkah laku sebagian oknum. Ya maka oleh sebab itu Bapak Ibu, Rasulullah setelah mengatakan al-imanu sab'un wa sab'ina syu'batan, iman itu ada 77 cabang semuanya. A'laha kalimat la ilaha illallah, dan yang paling tinggi dari cabang keimanan itu adalah kalimat la ilaha illallah ya. Dan kalimat la ilaha illallah itu kalimat super ajaib ya, super barakah Bapak Ibu. Sebanyak apapun dosa kita, kalau itu adalah kalimat terakhir yang kita ucapkan, gak dihitung semua perbuatan dosa itu, Pak. Yang dihitung ya kalimat la ilaha illallah itu. Maka dimintanya oleh Rasulullah siapapun yang mau mati di antara kita itu ditalkin dengan kalimat la ilaha illallah. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Jangan sampai Bapak Ibu nyebut yang lain lah. Ya, kita bermohon sama Allah untuk bisa dimudahkan menyebut kalimat la ilaha illallah. Man qala di akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir kalam hidupnya setelah itu dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun yang lain melainkan hanya kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, pasti kata Rasulullah masuk surga. Wa in kafara wa in fasaqa, meskipun sebelumnya dia kafir, meskipun sebelumnya dia fasik. Itu Bapak Ibu sahabat yang dengar Nabi ngucap seperti itu banyak. Ada Anas bin Malik, ada Abu Hurairah, ada Abdullah bin Abbas. Mereka kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, wa in kafara wa in fasaka, apakah enggak salah dengar kami meskipun sebelumnya dia kafir ataupun fasik, semata-mata di akhir hidupnya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah dia masuk surga?" Diulang lagi sama Rasulullah, wa in kafara wa in fasaka. Ya, meskipun sebelumnya dia kafir ataupun fasik, asal kalimat terakhir yang diucapkannya la ilaha illallah, maka dia pasti masuk surga.
Nah, maka sebab itu Bapak Ibu, dalam spiritualisme Islam atau dalam ilmu tasawuf, sebaik-baiknya kalimat istighfar yang kita ucapkan itu la ilaha illallah. Ya. Nah, bukannya astaghfirullahaladzim. Baik, astaghfirullahaladzim. Tapi la ilaha illallah jauh lebih baik. Ada orang kafir mau masuk Islam tidak bisa dengan istighfar astaghfirullahaladzim, belum diterima Islamnya. Tapi ada orang kafir Pak, banyak maksiatnya, bahkan syirik dia kepada Allah, masuk Islam la ilaha illallah, gugur dosa-dosanya. Maka oleh sebab itu Allah berfirman juga dalam Al-Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfiri li dzambika walil mu'minin. Ketahuilah bahwasanya tiada Tuhan kecuali Allah. Ketahuilah bahwasanya la ilaha illallah fastaghfiri li dzambik. Maka meminta ampunlah kalian atas dosa kalian dengan kalimat la ilaha illallah walil mu'minin, dan dosa-dosanya kaum mukminin. Maka di Aceh dan juga di daerah-daerah lain di Indonesia Bapak Ibu, kalau ada orang meninggal dunia, yang kita perbanyak baca itu adalah tahlil. Ya, sehingga acara kematian itu disebut juga dengan tahlilan. Ya. Orang Aceh juga menyebutnya samadiyah. Kenapa? Karena ada ucapan la ilaha illallah di situ. Yang kemudian kalimat la ilaha illallah itu kita hadiahkan kepada saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia. Nah, perintahnya ada dalam Al-Quran. Ya. Maka wajar sekali kalau Rasulullah mengatakan puncak keimanan yang paling tinggi itu adalah la ilaha illallah. Tapi kalau sekarang Pak, ada orang yang memasukkan orang lain neraka gara-gara kalimat la ilaha illallah. Ada itu. Saya kan rumah orang tua saya dekat dengan masjid kantor keuangan, Pak. Di belakang masjid kantor keuangan rumah ya saya itu. Kadang-kadang kami sholat itu di masjid kantor keuangan. Lebih nyaman kan masjidnya ber-AC. Nah, di masjid kantor keuangan itu di seberang jalannya ada masjid yang berbeda aliran dengan masjid kantor keuangan. Di masjid kantor keuangan setelah sholat biasanya ada zikir ringan ya, ada astagfirullah, ada salawat, ada baca al-fatihah dikit ya. Nah, di masjid seberang itu berseberangan, tidak boleh ya, namanya seberang jalan juga pikirannya berseberangan. Nah, mungkin mereka merasa terganggu satu kali sholat di masjid kantor keuangan. Ya seperti biasa imamnya setelah sholat baca astaghfirullahaladzim, baca afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Tiba-tiba ada seorang bapak-bapak berdiri, dia langsung dia bilang, wah ini haram, bid'ah, syirik. Orang yang lagi tahlilan disyirikin. Ciri-cirinya Bapak Ibu sudah pasti tahu ya, jenggotnya panjang, celananya gantung. Udah syirik-syirikan orang. Padahal yang diucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya, maka di zaman kita sekarang, akhir zaman ini, orang masuk neraka gara-gara kalimat la ilaha illallah. Ya. Kalau dulu orang keluar dari neraka gara-gara la ilaha illallah, di zaman kita sekarang kita membuat orang lain masuk neraka gara-gara ucapan la ilaha illallah. Ya. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, setelah itu ya Rasulullah mengatakan juga wa tumitul adza anitariq, adnaha, dan yang paling rendah daripada iman itu kita memindahkan semua gangguan yang bisa mengganggu ketertiban orang dalam berlalu lintas, termasuk parkir sembarangan, berdiri kendaraan sembarangan. Itu harus jadi perhatian kita bersama. Dan terakhir kata Rasulullah, wal haya syu'batun min syu'batil iman. Dan malu itu sendiri adalah salah satu cabang daripada cabang-cabang keimanan, ya. Terutama malu kita untuk berbuat hal-hal yang diharamkan sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa demikian? Karena kemudian Rasulullah berkata juga di dalam hadis yang lain, kenapa kita mesti punya malu, dan ciri-ciri
Orang yang beriman itu pasti dia punya malu untuk melakukan perkara-perkara yang diharamkan sama Allah. Kalau pada dirinya itu tidak ada lagi rasa malu, maka dia ekuivalen dengan tidak ada lagi keimanan pada diri seorang. Atau setidaknya menipisnya iman pada diri seseorang itu biasanya sejajar, sama, ekuivalen dengan rendahnya rasa malu dia untuk melakukan perkara-perkara yang diharamkan sama Allah. Nah, maka sebab itu Rasulullah juga berkata dalam hadis yang lain, kanal haya wa qala kanal haya la ya'ti ila bi khairin. Kita punya rasa malu untuk berbuat maksiat, ya tidak akan punya dampak apapun pada diri kita kecuali semuanya baik. Ya, maka Bapak Ibu, saya pernah suatu kali ditanya sama jamaah, Ustaz, masjid yang menjadi kiblat kita, ya kan kita yang tinggal di jauh dari tanah haram, itu kiblat kita kan bukan lagi Ka'bah ya, tapi arah daripada Mekah. Ya. Jadi kiblat itu sendiri sebenarnya ada 3 kategori. Orang yang ada dalam Masjidil Haram itu kiblatnya Ka'bah. Ainul Ka'bah, Ka'bah itu sendiri kiblatnya. Siapa orang yang sholat dalam Masjidil Haram wajib menghadap Ainul Ka'bah. Ka'bah itu sendiri yang harus dijadikan kiblat. Sedangkan penduduk kota Mekah, ya, kiblatnya itu apa? Masjidil Haram. Ya. Jadi orang-orang yang tinggal di kota Mekah, di daerah Jarwal, di daerah Misfalah, ya, di daerah Aziziyah, ya di daerah Hafair, Ajiat, semua kiblatnya itu bukan lagi Ka'bah, tapi kiblat mereka adalah Masjidil Haram. Sedangkan kita yang sudah jauh dari tanah suci Mekah, kiblatnya apa? Arah daripada kota Mekah itu sendiri, ya. Dari Indonesia arah kota Mekah mana, Pak? Barat. Maka semata-mata masjid kita sudah menghadap ke barat, sahlah kita sholat. Nggak usah diteropong Ka'bah itu. Nah, misalnya gini, kamera ini sudah menghadap saya apa enggak, Pak? Menurut Bapak sudah bisa nggak kamera ini dibilang sudah menghadap saya? Sudah, meskipun nggak teropong, Pak. Kalau teropong kan harus gini, sejajar. Nah. Asal dia sudah mengarah ke saya sudah cukup. Ya, maka itu makna fawalli wajhaka syatra, arah. Ya, menghadaplah kalian ke arah Masjidil Haram. Nah, pertanyaan jamaah kepada saya, kenapa disebut Masjidil Haram? Kenapa enggak disebut saja Masjidil Halal? Ada itu pertanyaan. Ustaz, kenapa kok Allah nyebutnya Masjidil Haram? Kok banyak kali haram-haramnya? Kan seharusnya Masjidil Halal. Halal lah kita di situ. Nah, bukan seperti itu pemahaman. Allah Subhanahu wa taala wa harramal harama, mengharamkan kepada kita yang haram. Tujuannya untuk apa, Bapak Ibu? Untuk memuliakan kita, makin banyak pantangan kita terhadap perkara-perkara yang diharamkan sama Allah, maka makin mulialah diri seseorang. Ya. Coba Bapak Ibu perhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita punya teman, ya punya saudara, punya sahabat yang dia tidak mengubris apa yang diharamkan sama Allah, orang nggak pandang mulia orang itu. Mulutnya nggak dijaga, dengan enak sekali dia nyalah-nyalahin orang, ngata-ngatain orang, maka orang nggak hormat kepada dia. Ya. Kemudian sikap dia juga nggak dijaga, ada orang tua jalan membusungkan dada di depan orang tua, tidak membungkukkan badan, ya. Bahkan terkesan sombong, angkuh, ya. Maka orang nggak ada yang hormat kepada dia. Ya, orang seharusnya kita muliakan, kita rendahkan. Orang yang kita seharusnya rendahkan, kita muliakan. Orang nggak akan hormat kepada orang itu. Jadi Bapak Ibu maknanya apa? Haram, Masjidil Haram. Kenapa? Karena di situ banyak pantangannya. Ya, dibandingkan dengan masjid-masjid yang lain. Di Masjidil Haram itu banyak sekali pantangannya. Banyak sekali nggak bolehnya dalam syariat. Ya.
Maka oleh sebab itu Bapak Ibu, semenderita apapun kita sholat di Masjidil Haram, bawaan tubuh kita itu berbeda dengan sholat di Masjid Al-Fitrah Nesu. Coba Bapak Ibu kalau sholat di Masjid Al-Fitrah Nesu suatu hari dipijak kepala kita, marah nggak? Marah kapule pun urusan ke kan gitu. Tapi di Masjidil Haram Pak, kepala kita dipijak pun kita nggak marah. Karena kita nyadar betul ini banyak pantangannya masjid ini. Makin banyak kita tahan diri, makin terangkat derajat kita Bapak Ibu. Nah itulah sebabnya itu disebut dengan tanah haram. Tanah yang banyak sekali pantangannya. Nggak boleh berkata kotor, nggak boleh berlaku maksiat, ya, nggak boleh jadal, debat, nggak boleh itu di tanah haram. Kita buat ketaatan amal soleh, pahala kita dilipat gandakan 100.000 derajat. Tapi juga sebaliknya, buat maksiat di tanah haram, kita juga akan mendapatkan dosa berlipat ganda 100.000 kali. Nah sebab itulah Bapak Ibu, para salafus soleh terdahulu, mereka itu bukan, kalau kita bukan PD namanya Pak, tapi nekat. Kalau orang salafus soleh dulu Pak, mereka pesimis. Kalau mereka bisa melakukan banyak amal soleh di tanah haram, mereka pesimis. Sehingga apa yang mereka lakukan? Kalau mereka berkunjung ke Masjidil Haram atau berkunjung ke tanah haram Mekah, mereka tidak mau tinggal di dalam batas tanah haram, apalagi di dekat Ka'bah, apalagi di dekat Masjidil Haram. Terus tinggalnya di mana? Tinggalnya di perbatasan tanah haram sana. Itu pernah dilakukan sama sahabat Nabi namanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar itu anaknya Umar bin Khattab, padahal punya rumah Pak. Itu Umar bin Khattab kan dari suku Bani Adi namanya, orang Quraisy. Nah sebelum beliau hijrah ke Madinah, beliau punya rumah itu di Mekah. Rumah sukunya, rumah kabilahnya. Di daerah mana? Ya di daerah yang kita sebut dengan Hafair sekarang. Itu daerah kekuasaan Bani Adi. Tapi Abdullah bin Umar saat tahu kalau di tanah haram itu kita buat amal soleh, pahalanya digandakan 100.000 kali. Buat dosa juga kita dapat dosa 100.000 kali. Maka dia tidak percaya diri kalau nanti selama di tanah haram dia lebih banyak amal solehnya dibandingkan dosanya. Maka apa yang dilakukan sama Abdullah bin Umar? Beliau tinggal di perbatasan tanah haram. Di mana? Di Ji'ronah. 37 km arah selatan dari kota atau arah selatan dari Masjidil Haram. Di situ dia tinggal. Tiap kali mau sholat 5 waktu perjalanannya jauh 37 km Pak, apalagi belum ada mobil, naik kuda, jauh itu. Maka para sahabat tanya, ya Abdullah bin Umar, kenapa kamu tidak mau tinggal di dekat Masjidil Haram, padahal kamu masih punya rumah di sini? Nah, apa jawaban Abdullah bin Umar? Saya nggak percaya diri kalau bisa banyak amal soleh, boleh jadi banyak dosanya. Nanti dilipat gandakan dosa. Datang kita Pak umat akhir zaman kalau umrah bela-belain. Ya kan? Saya nggak mau pergi sama travel Pak Haji Najib kalau nggak di dekat Masjidil Haram. Sangka letak amal solehnya. Ya padahal baru tobat. Ya, kemarin baru kenal Islam Pak. Ya itu yang saya kadang-kadang, ini orang bukan pede itu Pak, nekat. Saya bilang itu bukan orang percaya diri banyak amal soleh, tapi nekat dia itu. Seolah-olah banyak kali lah dia punya amal soleh. Ya padahal tobatnya kemarin. Ya maka dalam spiritualisme Islam Pak, kalau kita pahami itu ada kesombongan dalam diri kita yang harus dikikis sebenarnya ya. Maka nerima itu ya, nerima apa ya? Nerima itu ridho dalam bahasa Islam ya. Ridho dalam semua keadaan itu kadang-kadang baik sekali Pak. Ya dapat dekat Masjidil Haram, alhamdulillah syukur, berarti saatnya kita perbanyak amal soleh dan tidak boleh sama sekali kita lawan apa yang sudah menjadi pantangan selama di tanah haram, ya kan?
Tapi kalau seandainya kita dapatnya jauh bahkan di luar tanah haram, ya syukur juga. Ya inilah cara Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari dapat dosa ganda selama di tanah haram. Nah, itu caranya kita kemudian bisa selalu berhusnudzan kepada Allah sehingga menimbulkan sikap ridho ya terhadap apapun yang terjadi dalam hidup kita. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu, ya Rasulullah SAW mengatakan al-haya la ya'ti bi khairin. Yang namanya malu itu, terutama malu kepada perkara-perkara yang diharamkan sama Allah, tidak mendatangkan dampak apapun buat kita, la ya'ti ila bi khairin, kecuali kebaikan. Pasti Bapak Ibu akan melahirkan banyak kebaikan ya kalau kita punya rasa malu untuk berbuat yang diharamkan sama Allah Subhanahu wa taala ya. Maka sebab itu disebut itu tanah haram, pantangannya banyak. Tapi orang pulang dari situ dia jaga diri dari pantangan-pantangan tersebut, naik kemuliaannya. Orang menghormati dia ya. Tidak ada satupun orang yang pulang dari tanah haram itu yang enggak mulia di dalam pandangan masyarakat, terutama masyarakat kita Aceh ya. Nah, maka selanjutnya Bapak Ibu, Rasulullah SAW juga diceritakan oleh para istrinya. Ini riwayat hadis-hadis sahih semua dikutip. Ya 3 atau 2 hadis yang sudah kita bacakan tadi ada di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Begitu juga hadis yang ketiga ini ada di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Di mana kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Nabi Muhammad, wa kana sallallahu alaihi wasallam asyaddu hayaan minal uzara'i fi khidriha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kata Sayyidah Aisyah orang yang sangat pemalu. Bahkan lebih pemalu daripada anak gadis yang dipingit fi khidriha, di dalam kamarnya. Bapak Ibu, orang yang enggak pernah ketemu dengan lawan jenis itu pemalunya luar biasa. Anak gadis yang dipingit tahu gak ya? Nah, dikurung, nggak keluar kemana-mana. Apa istilahnya? Musallab lamun, terjaga betul dia. Nggak terpapar dengan pergaulan yang nggak benar. Di rumah aja dia ya, dipingit. Itu biasanya malunya luar biasa sehingga dalam hadis Rasulullah SAW pernah suatu hari sahabat ngelamar seorang anak gadis. Anak gadis ini ternyata anak gadis solehah, putrinya sahabat Nabi yang lain. Dan dia dipingit Pak, tidak pernah keluar rumah, dipingit sama orang tuanya. Selalu di dalam rumahnya, bahkan di dalam kamarnya. Nah suatu hari datang seorang pemuda ngelamar gadis tersebut. Gadis itu tidak jawab mau apa enggak. Cuman dia ketawa-ketawa aja, senyum-senyum aja. Maka pemuda ini bingung, ini apa mau apa enggak sama saya. Nah, maka kemudian anak muda ini bertanya sama Rasulullah, datang. Ya Rasulullah, saya kemarin baru ngelamar anak gadis itu, anak sahabat itu yang dipingit di rumahnya. Tapi dia tidak jawab apa-apa. Maka apa kata Rasulullah SAW? Al-bikru tusta'maru wa iznuha sukutiha. Anak gadis itu dipinang, ya, harus dipinang, dan tanda dia setuju dengan pindangan kita itu kalau dia diam. Nah, kenapa malu? Beda dengan anak gadis sekarang. Loh, anak galak ngenyam ya. Kalau anak gadis sekarang kita jodohkan ya, apa jawaban dia, Pak? Bek jodoh lon, nyokan le zaman Siti Nurbaya kan. Udah beda. Anak gadis dulu Pak seperti itu, dipingit ya. Nah, ini bukan berarti saya bilang harus dipingit, anak perempuan nggak boleh kerja, bukan itu ya. Tapi itu salah satu ciri ya perempuan yang pemalu itu biasanya kalau dia nggak ketemu dengan lawan jenis. Maka Rasulullah berkata wa iznuha sukutiha, dan izinnya atau tanda dia mau menerima pinangan seorang pemuda itu apa? Diam. Ya, kenapa diam ya? Karena dia pemalu. Nah, kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyaddu hayaan minal uzara. Bawaannya Nabi Muhammad itu sangat pemalu, bahkan lebih pemalu Rasulullah daripada seorang anak gadis fi khidriha yang dipingit di dalam kamarnya. Ya, tapi ini Bapak Ibu malu dalam makna hal-hal yang diharamkan sama Allah, ya, bukan malu-maluin. Itu beda ya, malu-maluin dengan pemalu beda, Pak. Malu-maluin negatif. Bapak Ibu punya sikap norak, ugal-ugalan, ya, ngomong sembarangan, ya, itu malu-maluin. Ya. Ngomong kasar, keras-keras, itu namanya malu-maluin. Ya. Pegat malekau mendeng, ya, negatif. Nah itu enggak sama Rasulullah. Tapi kalau berkaitan dengan perkara yang haram, bahkan bukan perkara yang haram Bapak Ibu. Kalau kita baca dalam Al-Quran, Allah memberikan keterangan kepada kita, Rasul kita itu, Nabi kita itu kadang-kadang dalam perkara yang mubah pun beliau bawaannya malu. Selama itu kalau dirasa membuat orang lain tidak nyaman, padahal boleh beliau melakukan itu. Tapi khawatir Nabi Muhammad kalau beliau melakukan itu buat orang lain tidak nyaman, maka Rasulullah SAW biasanya tahan diri karena malu. Contoh, Bapak Ibu nanti boleh buka surat Al-Ahzab. Allah Subhanahu wa taala menceritakan di situ tentang beberapa kepribadian Nabi Muhammad. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menceritakan, dan itu kejadian sama Rasulullah saat beliau menikahi Zainab bintu Jahsyin, ya. Zainab bintu Jahsyin itu istrinya Zaid bin Harithah. Sebelum turunnya ayat yang melarang pengadopsian anak, Zaid bin Harithah itu adalah anak angkatnya Nabi Muhammad, sehingga namanya itu menjadi Zaid bin Muhammad. Tapi kemudian itu dilarang sama Allah, sehingga namanya kembali bernasab kepada bapak biologisnya, Zaid bin Harithah. Nah, Zaid bin Harithah itu menikahi seorang anak perempuan namanya Zainab bintu Jahsyin. Suatu hari terjadi perceraian, Zainab bintu Jahsyin bercerai dengan Zaid bin Harithah. Allah Subhanahu wa taala untuk menerangkan kalau yang namanya ayah angkat dengan anak angkatnya tidak punya hubungan perdata apapun, maka Allah minta Nabi Muhammad untuk menikahi Zainab bintu Jahsyin. Tapi Rasulullah kan malu hati, Pak. Masa beliau menikahi istri anak angkatnya? Apa jadi omongan orang? Tapi Allah punya tujuan syariat untuk menjelaskan kalau yang namanya pengabdosian anak itu tidak ada konsekuensi apapun dalam hubungan perdata. Ini misalnya ibu-ibu ngangkat anak laki-laki bayi, ya. Dia besar nanti, maka dia boleh menikahi ibu angkatnya itu. Tidak ada hubungan perdata apapun. Atau kita punya anak perempuan, anak angkat laki-laki kita itu boleh menikah dengan anak gadis kita, anak perempuan kita, karena memang nggak ada hubungan perdata apapun. Nah, Allah minta Nabi Muhammad menikahi Zainab bintu Jahsyin. Tidak dikerjakan sama Rasulullah. Kenapa? Malu Nabi Muhammad. Ya, apa nanti kata dunia kan? Masa Muhammad menikahi istri anak angkatnya? Ditegur sama Allah kemudian. Ya, falamma gimana? Ittaqulu lilladzina an'ama Allahu 'alaihi wa an'amta 'alaihi amsik 'alaika zaujak wattaqillaha wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdihi wa takhshan nasa wallahu ahaqqu an takhsha falamma qada Zaidun minha watara zawajnakaha likai la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji adiyaihim idza qadaw minhunna watara. Ittaqulu lilladzina an'ama Allahu 'alaihim. Ingat kamu peristiwa pada saat kamu berkata kepada orang yang telah Allah berikan nikmat kepada dirinya. Siapa itu? Zaid bin Harithah. Ya, bagaimana enggak? Zaid bin Harithah itu budak hamba saya. Hamba sayanya Khadijah, Pak. Dihadiahkan kepada Rasulullah. Dimerdekakan sama Nabi. Kemudian diangkat anak sama Nabi. Gimana enggak mulia?
Maka Allah bilang, "Istaqulu lil ladzina an'amallahu 'alaihi wa an'amta 'alaihi." Ingatlah kamu pada saat kamu berkata kepada orang yang telah Allah berikan nikmat kepada dia dan kamu juga telah memberikan nikmat kepada orang tersebut. Amsik 'alaihi zaujak. Jangan kau ceraikan istrimu. Padahal Nabi Muhammad udah tahu ini peristiwa akan terjadi. Zainab bintu Jahsyin dalam takdirnya Allah akan bercerai dengan Zaid bin Harisah. Kemudian dikawinkan dengan Rasulullah. Tapi Rasulullah tetap, Zaid kan selalu konsultasi sama Rasulullah, bilang, tahan, tidak usah cerai. Amsik alaika zaujak wa tukhfi fi nafsika, kamu menyembunyikan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Ya, wa takhshan nas, karena kamu malu hati kepada manusia. Wallahu ahaqqu an takhsha, padahal kamu lebih berhak malu kepada Allah. Akhirnya apa Pak? Karena terus ditutup-tutupi sama Rasulullah, karena beliau bawaannya pemalu. Satu-satunya manusia yang menikah tidak pakai wali itu Zainab bintu Jahsyin. Ya, yang nikahi dia siapa? Allah. Allah yang menikahkan. Jadi semata-mata turut ayat itu, maka Zainab bintu Jahsyin sah menjadi istrinya Rasulullah. Falamma qada Zaidun minha watra zawajnakaha, kami nikahkan Muhammad dengan Zainab bintu Jahsyin. Maka semenjak turunnya ayat itu, nah Bapak Ibu, Nabi Muhammad kan ada 9 orang istri. Itu antara sesama istri kadang-kadang saling membanggakan diri. Oh, saya yang paling disayang sama Rasulullah. Seperti ya biasalah karakter perempuan kan gitu. Zainab bintu Jahsyin punya senjata andalan. Kalian banyak omong, saya ini satu-satunya perempuan yang dinikahkan langsung sama Allah kepada Rasulullah. Senjata pamungkasnya Zainab bintu Jahsyin. Nah itu Pak, dalam Al-Quran diceritakan malu Nabi Muhammad. Padahal itu perintah Allah dan itu mubah, boleh. Bukan hal yang diharamkan. Atau di dalam ayat selanjutnya, masih dalam surat yang sama, surat Al-Ahzab itu, Allah menceritakan juga Nabi Muhammad setelah menikah dengan Zainab bintu Jahsyin kan buat walimah, Pak. Nah, walimah, pesta pernikahan, dan itu sunnahnya Nabi. Ya, buatlah di rumahnya. Rumah Nabi itu kecil, maka cara buat walimah itu Pak, di shift, ganti-gantian. Ya, dibuat tata tertib undangannya. Kayak kita di Covid yang kemarin, Pak. Saya waktu masa Covid itu kadang-kadang terima undangan wajib hadirnya jam 9 sampai jam 10. Nanti ada ronde kedua jam 10 sampai jam 11. Nanti ada ronde ketiga jam 11 sampai jam 12. Yang anehnya, Pak, saya dapat undangan, istri saya dapat undangan. Saya dapat undangan jam 10 sampai jam 11, istri saya undangannya jam 2 sampai jam 3. Kacau itu. Ya kan? Gimana suami istri kok undangannya beda? Tapi ya itulah di masa Covid. Ya. Nah, di masa Rasulullah di-shiftkan juga seperti itu. Kenapa? Bukan karena Covid, tapi karena rumah Nabi kecil. Tipe 27, Pak. Luas rumah Rasulullah itu 27 meter persegi. Besar sekali rumah Haji Najib ya. Daripada rumah Rasulullah. Rumah Rasulullah itu 27 meter persegi cuma luasnya. Nah, maka Bapak Ibu sahabat berganti-gantian. Sudah makan, keluar, ganti masuk. Nah, yang terakhir ini, gelombang terakhir. Sekitar 20-an orang yang terakhir itu datang. Nah, mereka tahu ini kami yang terakhir. Padahal itu udah mau tengah malam, Pak. Dan status Nabi Muhammad kan masih pengantin baru. Ternyata mereka enak ngomong, enak ngobrol. Ya, sama Rasulullah kan pingin lama-lama lah mereka itu. Apalagi nggak ada lagi orang. Kami yang terakhir. Rasulullah mau ngusir nggak enak. Tapi beliau kan pengantin baru. Seharusnya orang ini paham lah. Jangan lama-lama lama pengantin baru itu gangguin yang ada. Kan repotin. Tapi sahabat ini nggak paham, Pak. Nggak ngerti diri. Ngomong terus. Rasulullah gimana ini caranya? Kan ngusir tamu nggak enak, nggak bagus lah ngusir tamu itu ya. Akhirnya turun ayat Al-Quran. Di saat itu juga turun ayat Al-Quran. Ya, Nabi Muhammad kalau sudah turun ayat Al-Quran kan wajib nyampein. Akhirnya dengan ayat itu jadi ayat pengusir tamu gitu. Jadi kalau Bapak Ibu punya tamu yang nggak mau pulang-pulang, bacain ayat itu supaya dia pulang.
Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, la tadkhulu, janganlah kalian masuk buyutan Nabi, ke dalam rumah Nabi. Ghaira nadhiri ila ta'amin ghaira nadhiri inahu walakin idza du'itum fadkhulu fa idza ta'imtum fantashiru wala musta'nisina li hadis. Inna dzalikum kana yu'zin nabi fayastahyi minkum wallahu la yastahyi minal haq. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tadkhulu buyutan nabi ghaira buyutikum illa ayyudzana lakum. Janganlah kalian masuk ke rumah Nabi ya, kecuali kalau kalian memang diundang untuk masuk ke rumah Nabi untuk makan jamuan yang sudah disiapkan oleh Nabi. Ghaira nadiri inahu, tanpa melihat isi dapurnya Nabi. Nah, maka kita kalau ke rumah orang itu dilarang, Pak. Mata itu jelalatan. Jelalatan itu apa? Kena gede. Kena di umah lega go ya. Dilarang ya. Ghaira nadiri inahu walakin idza du'itum fadkhulu, kalau kalian diundang untuk makan, masuk ke rumah Nabi makan. Setelah makan, wa idza ta'intum fantashiru, setelah makan pulang cepat-cepat. Kalau ada lebih boleh dikantongin ya, kalau nggak ada jangan. Pulang cepat-cepat. Fantashiru wala musta'nisina li hadis. Jangan keenakan ngobrol di rumah Nabi. Nabimu itu lagi pengantin baru statusnya. Fa inna dzalikum yu'dzin nabi. Karena kalau kalian panjang kali ngobrolnya itu membuat Nabi menderita. Fayastahi minkum, tapi dia malu untuk nyampaikan itu kepada kalian. Wallahu la yastahi minal haq. Tapi saya Allah tidak akan pernah malu menyampaikan kebenaran. Ya, karena sudah turun ayat ya, akhirnya Nabi membaca ayat itu, akhirnya baru para sahabat paham ya. Nah, itu nanti dikonsepkan dalam ilmu tasawuf namanya Jabrul Khotir. Apa itu Jabrul Khotir? Satu ajaran Bapak Ibu, ajaran yang sangat mulia. Ya. Membiarkan orang lain senang demi menyediakan atau merelakan diri menderita dalam keadaan tidak menyenangkan demi membahagiakan orang lain. Nah, itu namanya Jabrul Khotir. Dari mana dikonsepkan oleh para ulama tasawuf tadi? Nabi Muhammad orangnya enggak enakan. Ya. Maka Bapak Ibu nanti ini terjemahannya banyak dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau Bapak Ibu kedatangan tamu, 2 orang tamu kita, kopinya itu jangan 2 gelas. Terus berapa juga? 3 gelas. Tapi saya sudah minum kopi, sunnah minum kopi lagi. Nanti naik asam lambung. Nah, itulah namanya Jabrul Khotir. Demi membuat enak kan, masa yang tamunya aja minum kopi, tuan rumahnya nggak minum kopi, itu ada rasa sungkan sama tamunya. Nah, untuk membuat tamunya juga nyaman di rumah kita, kita juga minum kopi. Nah, itu Jabrul Khotir namanya. Membuat orang lain nyaman meskipun kadang-kadang kita dalam keadaan tidak nyaman. Itu namanya Jabrul Khotir. Banyak sekali keutamaannya. Ada itu Pak cerita yang sering sekali diceritakan terutama oleh kelompok jamaah tabligh. Datang tamu ke rumahnya ya. Ternyata dicari makan nggak ada makanannya, anaknya dibuat tidur dulu, ya kan? Nah, kemudian saat disajikan makanan lilinnya dimatikan, kalau kita lampunya lah dimatikan, sehingga seolah-olah yang makan makanan itu bukan hanya tamu, tapi tuan rumahnya juga pura-pura makan, padahal nggak ada makanan Pak, piring kosong, karena makanannya cuma cukup buat tamunya saja, tapi mereka untuk supaya nggak sungkan tamunya pura-pura makan, supaya nggak kelihatan gimana cara dimatiin lampu. Ya seolah-olah mereka sedang makan di meja makan, padahal enggak. Nah, itu tipu-tipu yang dibuat oleh para salafus soleh ya demi untuk membuat nyaman orang yang mereka hormati, tamu mereka. Ya padahal mereka menderita kelaparan. Nah, itu namanya Jabrul Khotir. Nah, itu salah satu ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka kemudian penutup pembahasan ini Sultanul Ulama Syekh Izzuddin bin Abi Salam mengatakan la yakhfa, tidak diragukan lagi
Ma fil haya'i minal hisi an ala kulli hasanin. Ya, saat ada rasa malu pada diri seseorang, pasti Bapak Ibu kita terdorong untuk banyak melakukan amal soleh, perbuatan baik. Ya. Wazajri an kulli qabihin, dan itu akhirnya mencegah kita dari melakukan perbuatan-perbuatan buruk dalam pandangan syariat. Semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan subuh ini bermanfaat ya kepada kita semua, dan yang paling penting bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallah fatun karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.